Berbagi cerita, berbagi lewat cerita. Selamat malam, apa kabar hari ini? Pasti capek kan? Selamat mendengarkan podcast dari Abang Yam. Oke Abang Iam, Oh, apa kabar? baik Bang, baik. Kesibukan apa nih Abang Iam nih? Sekarang sibuknya ini kerja, terus bisnis oke masih, itu sama organisasi aja sih Bang, sama ya ngopi-ngopi sana sini Bang. Ngopi sana sini ya? Iya, Asik. Nah, bisnis yang lu jalanin apa sih Abang Iam? jadi gini Bang, awal gua buka bisnis itu sebenarnya kopi. Gua di dunia kopi, gua suka kopi kan. Jadi akhirnya gue bikin kedai kopi, cuman bangkrut Bang. Nggak bangkrut sih, sebenarnya tutup. Tapi dari situ gue belajar buat nge-up lagi yang namanya bir peletok Bang. Itu kan Betawi punya ya? Betawi punya. Sebenarnya sih gini, gue udah pernah buka bir peletok ini 2017, cuman gue uh, pas hype-nya kopi dan emang gue apa ya, kalau kata anak ini tuh anak kopi gitu ya, suka kopi kan. Gue mikir ya kayaknya gue buka kedai kopi, gue harus punya kedai kopi nih. Karena memang gue suka dan gue pengen orang-orang tuh suka kopi juga kayak gue. Akhirnya gue buat kedai kopi. Di situ gue juga buat jual bir peletok. Tapi ya 2019 akhir mau 2020 gue harus tutup. Kenapa itu Bang Iam tutupnya tuh kedai kopinya? Tutupnya itu karena banyak sih Bang, banyak masalah intern. Daerah gue tuh sebenarnya masih daerah Kalideres Bang. Lu tau Oke. Kalideres kan? Pokoknya kalau ke Kalideres tuh mindsetnya tuh udah pembunuhan, macet, jauh, pelosok Bang. Kali jodoh. Jauh, masih beda lagi, masih jauh lagi Bang. Pokoknya kalau Kalideres, pokoknya lu kalau di Kalideres kalau belum ketemu monyet liar apa tikus liar, ular liar itu belum Kalideres namanya. Jadi Kalideres itu masih pelosok Bang. eh Masih peminat tongkrongannya susah. Jadi kalau misalnya kayak gue nih anak Kalideres, gue kalau nongkrong pasti ke daerah Cipete, ke daerah selatan. Paling deket gue kalau nongkrong Tanjung Duren Bang. Oke. Iya, di situ tuh gue pertama susah dapet pasar awalnya. Tapi lama-lama gue berjalan, gue dapet pasar. Daerah situ baru 3 kedai. Lama kelamaan seiring berjalannya waktu banyak banget permasalahan-permasalahan. eh ada hal yang sebenarnya susah sih kalau diceritain. Jadi intinya gue udah nggak boleh pakai tempat Bang. Oke. Entah seperti apalah, karena gue nyewa, itu resikonya nyewa tempat lah. Akhirnya ya gue harus nyerah, niatnya mau nyari tempat baru Bang, tapi tutup. Lu berapa orang sih bisnisnya? Nih Bang, gue boleh cerita nggak nih Bang, Cerita kenapa gue lah. bisa bikin, Karena berbagi cerita ini. iya, kenapa gue bisa bikin kedai kopi. Jadi gini Bang, gue mulai suka kopi emang udah lama. Terus gue apa ya, gue kerja di sebuah perusahaan yang emang bener-bener hektik, yang bikin gue bosen gitu. Akhirnya gue resign, gue belajar kopi Bang. Oke. Bener-bener literally gue belajar kopi. Gue resign ya sambil gue kelarin kuliah gue sih. Resign, gue berpikir dari situ gue harus punya kedai kopi. Itu gue di akhir 2017. Gue modal nekat Bang. Gue dengan mencoba buat jual gula aren dulu, terus gue ke kopi. Di situ baru masih dikit lah, 2017 masih dikit gak sih Bang yang suka kopi? Daerah gue tuh Masih 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 dikit. masih dikit ya, masih dikit banget. Gue belajar tuh yang namanya manual brew, latte latte. Terus gue suka ngetrip kan. Berapa lama tuh lu belajar kopi? Gue bener-bener di lab kopi nggak keluar selama seminggu, selama Senin sampai Jumat. Itu sebulan gue di lab kopi Bang. Sebulan tuh di lab kopi Iya, nggak keluar. di kamar lu sendiri. Enggak, di lab kopi ada di itu namanya Sebastian Kopi, Oh, lu ngambil kursus. Sebastian Coffee itu di ini ya? daerah Bintaro ya? Bintaro. Iya, Daerah Bintaro. iya, di situ gue latihan. Bayangin aja sih Bang, gue tuh selama beberapa tahun itu gue tuh kerja di perusahaan yang gue udah lumayan enak lah kerja di perusahaan itu. Ya udah lumayan lah, gue udah ngerasa udah punya tabungan sih selama gue resign. Terus gue harus resign, gue emang kan jadi tuh lagi hype-hype-nya lagu eh zona nyaman. Oke, zona nyaman. Akhirnya gue emang harus keluar dari zona nyaman gue. Kebetulan umur gue itu masih 24 kalau nggak salah waktu itu. Sekarang 26 Bang. Ya kayaknya gue harus keluar dari zona nyaman nih. Kayaknya gue kerja mulu, bete nih. Gue resign, gue ke dunia kopi. Dibolehin karena memang bos gue tahu kalau gue itu suka kopi. Jadi yaudah boleh, yaudah nggak apa-apa deh, lu ngikutin isi hati lo, kata dia. Gue resign, gue belajar kopi.
Terus gue akhirnya bisa lah ngetrip naik gunung. Biasanya gue kalau ngetrip ya ngetrip yang jauh-jauh lah ya, yang punya uang banyak tapi nggak bisa naik gunung karena naik gunung kan butuh waktu yang susah gitu kan. Di situ baru gue ketemu teman-teman naik gunung, ada sekitar 5 orang, dan di situ mereka belum suka kopi bang. Jadi gimana caranya buat orang suka kopi? Gue yang udah suka kopi, gue bawa alat kopi setiap gue nongkrong bang. Lu bawa alat kopi tuh setiap nongkrong. Iya, gue bawa alat kopi setiap gue nongkrong. Ke gunung pun juga. Ke gunung pun juga. Jadi waktu itu gue ke Semeru, gue bawa alat kopi. Terus di sebelum base camp Kalimati, apa ya namanya? Pokoknya sebelum Kalimati. Ranupani. Ranupani bukannya base campnya ya? Ranupani bukan. Yang Ranupani bukan. Pokoknya abis dari Oro-Oro Ombo, ada tuh yang Tanjakan Cinta. iya abis Tanjakan Cinta kan ada Oro-Oro Ombo kan. Iya. Nah di situ tuh gue ada apa sih, pokoknya sebelum Kalimati aja lah. Ya udah gue di situ buka itu bang. Ngecamp. Nggak ngecamp. Jadi itu lagi istirahat sholat Jumat. Gue buka kopi sejajar. Jadi yang lewat gue suruh bawa gelas. Lu cicipin tuh. Gue cicipin. Suruh nyicipin ya. Suruh cicipin. Terus di Ranukumbolo pun kayak gitu. Dari situ ada bencana bang. Pas gue pulang kalau nggak salah ada bencana namanya Palu. Oh iya, bencana Palu ini ya, gempa bumi Palu. Nah iya, gue buat acaranya kopi untuk Palu. Itu gue bagi-bagi kopi Gratis. gratis. Terus sebelumnya memang gue udah buat, sebelumnya itu bencana Banten. Oke. Tsunami. Yang tsunami Banten, gue buat kopi untuk Banten. Enggak, Banten itu habis Palu. Sebelumnya itu kopi untuk Lombok. Oh Jadi iya kan iya. bencana banyak tuh ya. Tahun 2018 banyak tuh. Lombok. Gempa bumi Lombok, Palu, Banten. Iya. Di situ gue selalu ngeluarin uang pribadi sama teman-teman buat bagi-bagi kopi. Dari situ gue ditawarin sama orang buat punya kedai kopi. Gue cuma dengan modal 20 juta bang. Modal 20 juta tuh. 20 juta. Memang gue udah punya alat-alat kopi manual. Paling selebihnya gue tinggal nambahin steamer sama yang buat espresso lah. Sama alat-alat bang. Alat-alat kayak bangku, properti gue nyari di rongsokan bang. Nyicil ya. Enggak nyicil bang, gue nyari rongsokan. Oh lu beli di tempat rongsok Iya yang kan, masih layak pakai. masih layak pakai. Jadi gue kan gue tinggal di daerah Cengkareng. Di daerah Cengkareng itu banyak banget kayak tempat-tempat Palet kayu. palet kayu, terus banyak banget Madura yang dia biasanya stok-stok barang-barang antik. Berarti lu di percisnya di belakang bandara ya? Bener bang, Iya, belakang bandara ya. bener bang situ bang. Yang banyak pramugarinya. Iya benar. Nah iya emang salah satu, emang teman-teman dulu partner gue itu emang orang-orang orang Lion Air ya. Jadi gue pun waktu itu sebelum gue buka, gue ke Semeru pun ke Semeru, ke apa perahu pun gue bawa 7 pramugari bang. Widih. Widih, Lu jadi- sendiri. Enggak, ya rame-rame. Ceweknya banyak tapi pramugarinya 7. Lu bayangin nih naik gunung bareng pramugari kan rasanya. Orang-orang liatin aja, aduh gila tuh pramugari. Ya itu gue bawa kopi juga. Anget dong. Jadi pegang-pegangan bang. Iya, anget. Iya anget bang. Pokoknya main-main sama gue deh. Pramugari banyak. Boleh nih gue mampir ke tempatnya Abang Iam nih Aduh. dari podcast Abang Ade. Iya banget. Tapi gini bang, udah tutup bang. Oh udah tutup. Udah tutup. Sedih banget gue. Cuman ya masih ada kenangan yang membekas lah, gimana naik gunung sama pramugari kan seger kan. Capek-capek ada yang bisa disemangati ya. Rewel gak sih dia? Enggak bang. Ternyata enggak. Pramugari kan diajari juga survive. Tangguh dia. Tangguh di hutan. Tidur gimana? Tidur beda. Jangan dong, di gunung nggak boleh ya macam-macam ya. Ya, di situ gue juga bawa kopi. Jadi gue meyakini bahwa kedai gue terbentuk itu bukan karena gue pribadi, gue punya uang atau gue punya skill atau gue punya kemauan doang, tapi karena sedekah. Oke. Itu tuh gue meyakini hal itu sih. Gue sampai merinding cuy. Lu kenapa dingin? Enggak. Gue kalau ngomongin sedekah tuh merinding karena gue percaya hal itu juga. Iya, aduh gue juga merinding nih bang. Tapi kayak dingin. Studio. Ya itu gue karena sedekah sih, gue meyakini hal itu karena memang gue sama teman-teman gue pengen niatnya mau sedekah, dan gue memang punya mimpi dari dulu lah. Gue pengen kerja di cafe gue sendiri atau di coffee shop gue sendiri, dan emang itu kesampaian. Dan emang kita ternyata buka kedai dari
asal kita sering bagi-bagi kopi dan ada aja yang nawarin tempat, ada aja jalan buat akhirnya punya meja banyak, gue sampai punya barista 4 bang. Mantap. Nah, bang, daerah gue masih sepi bang, masih kedai kopi masih ada 3 lah. Sekarang di 1 per 1 meter di daerah Cengkareng itu ada aja kedai per 1 meter bang. Itu setelah lu tutup. Setelah gue tutup. Kayaknya lu disumpahin itu. tapi gue senangnya gini bang, yang nongkrong tempat gue pada punya kedai bang. Wah mantep dong. Iya, jadi kayak misalnya kalau gue nongkrong di mana-mana di daerah Cengkareng nih, gue setiap gue nongkrong di kedai kopi, teman gue semua yang dulunya nongkrong tempat gue, jadi gue, woi bang Iam semuanya kan. Nah pertanyaan gue, kenapa lu gak mau buka lagi? Apa ya? Nah kan gue ini ya bang, gue berlima itu cuman sebulan, sisanya itu gue berdua doang sama temen gue. Akhirnya menjalani karena fokusnya berdua. Lu berlima? Awal berlima. Gue dulu berenam. Sisa berapa? Sekarang tinggal gue sendiri. Iya kan? Sekarang gue sendiri tapi gue gabung lagi sama teman gue bertiga. Jadi gue 3 orang dengan visi yang sama. Visi yang sama walaupun tetap aja kan pasti banyak hal-hal yang harus digabungin kan. Iya. Iya, gue juga akhirnya berdua dan sampai sekarang sih bisnis di Bir Peletok ini berdua juga. Dari berlima sekarang tinggal berdua. Nah ini ada yang menarik sih yang gue pengen tanyain dari cerita lu tadi. Kan lu udah bekerja. Iya. Terus lu sempet juga berhenti. Nah pertanyaan gue adalah, banyak orang-orang yang berhenti kerja untuk berbisnis, tapi untuk konsep bisnisnya itu belum mateng. Apa kalau seperti itu? Gua sih untuk konsep ya. Apa terjebak dalam zona nyaman doang? Gue untuk konsep sebenarnya gue udah ngerasa matang sih bang. Tapi gue ngerasa nih bang ya, kalau di kopi gue tuh terlalu apa ya? Gue terlalu idealis. Murah. Enggak. Iya, gue terlalu idealis mungkin ya buat gue gimana caranya orang suka kopi dulu. Oke. Gue nggak terlalu mikirin yang namanya cuan. Dengan cara apa? Gimana? Ya gue sering pakai beans yang oke lah. Grade A lah ya. Grade A. Terus gue juga sering kalau misalnya nggak suka kopi ya gue coba kasih kopi gitu. Yang penting lu cobain dulu nih. Karena kan untuk waktu itu masih sedikit bang yang suka kopi bang. Gimana caranya suka kopi dulu? Akhirnya mereka suka kopi, mereka ya akhirnya mengikuti jejak gue juga. Ini ngomongin kopi hitam apa kopi susunya? Kopi hitam sih bang. Kopi hitam gue. Oke. Jadi kayak gitu sih bang. Nah, soalnya menarik sih ngomongin soal bisnis. Gue juga sama sih kayak lu juga. Gue dulu kan buka kedai kopi, tapi gue nggak mau dibilang kedai kopi ya, karena gue nggak fokusnya itu nggak buka kedai kopi. Jadi kayak jual tempat nongkrong tapi ada kopinya. Oke. Dulu namanya Hello Pitu, berdiri 5 Mei 2018. Oke. Itu gue pertama kali gerobakan, sama kayak lu, modalnya 20 juta tuh. 20 juta. Nah menariknya ini belum setahun gue udah balik modal, udah buka 2 tempat. Karena gue berenam, ya lu tahu sendiri kan kalau banyak kepala bagaimana kan. Berat bang. Ya masalah internal. Iya benar-benar itu dia tuh. Nah terus tapi kalau gue sih sebenarnya lebih pada saat COVID melanda. Perjuangan ya. Maret 2020 kolaps gue. Maret 2020 ini. Kolaps. Tapi gue percaya sih bahwa bisnis itu kan, gue punya impian suatu saat gue pengen tuh bisnis gue itu pengen gue sedekahkan. Iya. Nah seperti itu, makanya gue bangkit lagi. Jadi Maret tutup, baru kemarin September gue buka lagi. Oh jadi kemarin kita termasuk baru ya? Baru. Chlorophyll tuh, tempatnya asik buat parah. Chlorokopi cuy. Chlorokopi, iya. Tapi emang tempatnya adem banget sih, soalnya hijau-hijau. Iya, memang konsepnya tuh kan garden kita. Oke. Kalau gue sih pas COVID itu memang gue ada hikmahnya sih bang. Gue ngerasa gue ada hikmahnya tutup karena pas COVID itu memang benar-benar berat bang ya. Ya betul. Buat pengusaha ya. Iya, nggak hanya skala kecil, skala besar tuh juga berat banget. Gimana kalau misalnya buka pasti dikejar-kejar Pol PP, ngerasain kan? Main kucing-kucingan ya. Main kucing-kucingan. Nah kalau gue makanya pas tutup gue ngerasa oh mungkin nih hikmahnya gue nggak diizinin berjuang pas momen COVID.
Dan di situ gua bangkitin bir peletok bang. Terus? Omsetnya tuh lebih dari kopi bang, daripada kedai kopi bang. Nah ini menarik sih. Gua tuh tahu bir peletok tuh waktu zaman SMP. Iya. Waktu pelajaran tata boga. Nah itu kan kalau nggak salah tuh minuman ada sedikit jahe-jahenya Iya, gitu kan. iya, Dan itu minuman khas Betawi. bener banget. Nah lu sendiri emang orang Betawi? Gue Betawi asli bang, Oh Betawi asli? Betawi asli. Tapi gak nyablak ya. Gue gak tahu kenapa ya. Gue kalau ngomong kayak gitu formal, tapi kalau sama yang sesuku gue nih bang, teman-teman palang pintu gue, teman-teman sanggara gue otomatis nyablak. Tapi kalau misalnya ngomong karena gue biasa kerja di front office, di front lah gue bisa kerja di front, ya memang harus menata bahasa gitu. Nama bir peletok lo apaan? Bir petok cara kumbala nama kedai gue. Cara Kumbalan. Cara kumbala. Nah, cara Kumbala ini gimana cara pemasarannya? Karena kan bir peletok ini kan minuman tradisional ya. Iya. Dan jarang juga anak-anak milenial tahu loh. Gue kebetulan sih, gue sama partner bisnis gue nih, dia ini orangnya suka video, suka bikin video, suka bikin iklan. Gue suka konsep. Dan kebetulan memang gue sales bang dulunya bang. Di mana? Gue dulu sales di perusahaan minuman Coca-Cola. Oh gitu, pantesan. dulu. Jadi gue udah tahu nih gimana cara masarinnya kan, gimana cara trik-trik gue buat masarin. Ya alhamdulillah, pas momen COVID itu banyak orang yang mendadak pengen jadi pengusaha bang. Benar sekali. Iya, akhirnya pada jualan. Ya gue di situ ngambil celah. Awal-awal gue sebulan bisa 1.000 botol bang, hampir 1.000 botol. Hampir 1.000 botol? Hampir. Gimana itu caranya? Ya pegel tangan gue. Pegel juga tangan. Lu bikin WA sendiri. Ya, kalau misalnya penjualannya ya reseller bang. tangan ke tangan, apa Tangan. mulut ke mulut? Mulut Instagram kuat banget sih. Instagram, terus mulut ke mulut juga. Sama gua udah nge-branding diri sih sebenarnya. Kalau misalnya gua tuh tukang jualan bang. Entrepreneur. Iya, entrepreneur lah bahasa kerennya ya. Entrepreneur. Jadi kalau misalnya gue jualan, apa aja teman gue juga nanyain jualan apa, dan ya mereka udah percaya gitu, karena mungkin dulu gue punya kedai, gue suka ngisi. Alhamdulillah nih bang, dari kedai-kedai gue ngisi seminar bang. Oke. Ngisi seminar, gue pernah bang ngisi seminar tentang jamu bang di Sentia Park di daerah apa ya, di daerah Sentia Park tuh daerah Serpong. Gue ngisi acara itu, bayarannya lumayan bang. Itu dari seminar aja udah lumayan ya? Lumayan bang. Ya lumayan lah, pokoknya lumayan banget dah. Gue juga kaget. Dan yang datang tuh praktisi jamu. Praktisi jamu. Iya. Lu termasuk? Itu gue yang ngomong, gue yang jadi pembicara. Oh lu yang jadi pembicara? Iya. Terus aduh maaf nih ya, juga kan gue juga kan tahu cuma bir peletok ya. Jadi gue kayak ngerasa aja gue membohongi mereka semua nih. Gue membohongi? Gue ngerasa gini ya, mereka lebih pada expert dari gue bang. Sedangkan gue juga cuman jual bir peletok yang memang mereka asing sih. Terus gue membuat satu minuman lagi, dikasih challenge sama si panitia, si manajemen, buat bikin minuman rempah lagi. Akhirnya gue buat dari mahkota dewa, serai, sama daun kelor. Daun kelor bukan buat ngusir kolor hijau cuy. Iya zaman dulu kalau kita kecil ya dicari gitu kan sama bambu kuning ya. Iya, gue disuruh kayak gitu dari gue punya kedai, gue aktif di media sosial, orang tahu gue, dan akhirnya gue bisa berbicara dan dibayar. Bagus dong, berarti usaha lu nggak sia-sia. Nggak sia-sia, gue nge-branding dirinya sih. Nah, pertanyaan gue, kenapa lu masih kerja sekarang? Passion bang. Passion tuh sebenarnya di kerja apa di bisnis? Orang passion boleh banyak kali ya. Gimana bang ya? Abisan biasa dapat sebulan ada gaji tetap. Lu sebulan nggak ada gaji tetap? Enggak, biasanya ada. Terus? Ya akhirnya gue nganggur nggak lama sih bang. Nggak lama gue nganggur. Jadi waktu gue belajar kopi doang gue nganggur. Abis itu gue langsung kerja lagi. Lu berapa lama sih belajar kopinya? Gue belajar yang emang literally fokus banget di dalam labnya ya sebulan. Tapi ya kalau belajarnya ya bertahap dari dulu. Cuman yang emang bener-bener kalau orang bilang les lah ya, itu sebulan bang. Oke. Tapi memang setiap hari itu gue digembleng. Susu berapa banyak gue habisin, kopi berapa banyak gue habisin. Tapi gue menarik sih, memang ada hikmah di dalam setiap kejadian ya. Misalnya kayak teman gue juga ada yang tadinya dia pengen bisnis lele gitu, tapi malah cacing yang subur. Wah, sekarang iya, dia malah bisnis cacing daripada lelenya. Iya kan. Iya, sama kan seperti lu kan. Iya. Lu fokus ke kopinya tutup,
Tapi bir peletok yang maju. Berpeletok yang maju. Jadi yang batu loncat, makanya enak bang ya anak-anak sekarang. Sekarang kan orang emang anak-anak muda sekarang lebih berani buka usaha karena memang udah ada penerusnya kan. Udah ada pendahulunya. Jadi gue buka usaha gampang nih. Gue bisa ternyata buka usaha tuh nggak susah nih. Kalau zaman-zaman dulu kita muda ya bang ya. Gue juga masih muda sih. Kayak zaman-zaman lu dulu muda deh kayak umur. Sekarang kan yang buka kedai kopi anak-anak baru lulus SMA. Betul. Udah berani. Nah, kalau saran gue sih kalau untuk pendengar ya atau anak-anak muda yang ingin membuka bisnis itu jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang terlalu jauh lah, ya kan. Bisnis itu nggak segampang apa yang kita kira. Apa namanya besok bangun tiba-tiba dapat duit dan segala macam, nggak juga. Jadi matangin dulu konsepnya. Kalian itu mau bisnisnya apa, mulainya dari mana, dan pangsa pasarnya bagaimana, baru deh buka bisnis. Jadi jangan sembarangan untuk langsung, wah enak nih buka bisnis, nggak kayak gitu. Karena kami berdua pun juga bisnis pun juga dari nol, jatuh bangun ya kan. Iya. Seperti itu sih. Kalau lu gimana nih bang? Apa? Lu mau nanya apa? Gimana caranya lu? Gimana awal mulanya lu? Lu kan udah kerja nih ya. Betul. Akhirnya kok lu bisa buka kopi? Akhirnya kok kenapa kopi? Kenapa mau buka usaha sih? Oke. Jadi gini, gue tuh dulu nggak kepikiran malah buka bisnis. Jadi gue lulus S1, kerja, terus gue ngambil S2. Tujuan gue waktu itu kalau misalnya gue ngambil S2 itu kalau sewaktu-waktu perusahaannya bangkrut, gue bisa jadi dosen. Nah itu. Terus gue sempat nganggur juga. Nganggur selama 1 tahun. Dan gue sempat jalanin sosial. Namanya tidak hanya bicara. Wow. Mengumpulkan barang-barang layak pakai untuk disumbangkan. Ngajak. Tuh. Nah rupanya cara ini agak berat kalau gue bilang. Karena kenapa? Karena bebannya tuh berat banget kan. Kita harus ngumpulin barang-barang, pertanggungjawabannya bagaimana. Terus gue berpikir nih, kayaknya gue harus buka sesuatu yang menghasilkan. Akhirnya gue buka bisnis. Nah, waktu bisnis pertama gue Pitu, ya kan, gue tuh sempat jalanin yang namanya Jumat Berkah, atau setiap Jumat tuh ngasih minuman gratis, ya kan, 50 minuman gratis. Nah, untuk kedepannya gue pengen tuh punya satu usaha yang gue pengen gue kasih ke mereka. Wow. Jadi keuntungannya emang gue kasih. Jadi kan gue udah kerja juga, udah punya berpenghasilan, ya udah, gitu loh. Maksud gue punya usaha, gue kasih ke mereka, gitu. Jadi tujuan hidup gue itu satu sebenarnya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Cakep bang. Cakep tuh. Emang kayak gitu. Kita usaha tuh juga bukan buat kita sendiri. Betul. Lu bangun lu buka lapangan pekerjaan juga udah ibadah tuh. Oh iya, nih gue juga pernah ngomong nih sama pacar gue. Jadi gue pernah ngomong, jadi sama pacar gue bilang begini, kalau kita kerja yang bisa kita rasakan itu gajinya ya kita sama keluarga kita. Tapi kalau kita punya bisnis itu banyak manfaatnya. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya kita bisa memberikan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti itulah. Makanya gue pengen berbisnis. Dan satu lagi bang, di bisnis ini kita dapetin pelajaran yang kita nggak bisa dapetin di dunia pekerjaan. Betul. Pelajaran emosional tentang gimana caranya kita ketemu orang dan melihat karakter orang. Melayani sih. Pelayanan yang baik. Ya karena kan kalau kita punya kedai kopi, kita nggak cuma jual kopi, tapi kita jual diri kita sendiri kan. Iya, kita melayani, benar-benar melayani. Itu dia sih yang memang poin-poin yang seneng sih gua. Cara mesen bir peletok lu gimana nih? Gua sih lupa hari ini bawa kan. Tadi gue pengen bawa kan biar kita minum gitu, minum bareng-bareng. Nanti kalau tinggal mesen ya tinggal gua anter sih bang. Enggak, maksud gua kalau pendengar mau mesen nih. Oh, pendengar mau mesen. Kalau mau mesen tinggal hubungi Instagramnya aja, Kedai Cara Kumbala, atau ke Instagram gua @abangiam. Tapi kalau gue udah punya beberapa kedai kopi yang naruh juga di daerah Kalideres, Cengkareng, sama di daerah Tangerang. Jadi gue udah ada kedai-kedai kopi yang memang tetap order. Tapi ini menarik juga sih. Lu tahu Coffee Beer? Tahu. Apa lu pakai cara kayak gitu? Nama bir peletok sebelumnya udah ada daripada Coffee Beer bang. Enggak, maksud gue cara pemasarannya. Enggak sih bang. Ya hampir sama. Gue ke kedai-kedai kopi juga karena memang dulu kan gue punya kedai dan
kedai gua ada sebelum kedai-kedai yang sekarang kan di daerah-daerah gua. Jadi mereka udah kenal gua, dulu di kedai gua ada bir peletok, akhirnya gua jual botolan Bang 250 mili dan mereka jual di kedai-kedainya. Lu nggak mau buat ini kedai bir peletok? Ada Eh. kopinya juga di situ. Kayaknya asik tuh. Kan udah ada di Tebet kalau Iya. nggak salah jamu tuh. Jamu ya. Iya. Di itu juga ada di M Block. Nah, lu nggak mau buat kayak gitu? Itu khas Betawi loh. Pengen sih Bang. Tapi gue belajar dari sebelumnya nih Bang. Pertama konsep. Iya. Kedua, kayaknya kalau misalnya gue punya usaha, gue pengen modelnya jor-joran. Oke. Pengen modal yang lumayan. Emang gue udah benar-benar siap gitu buat segalanya gitu. Tapi lu pas komenin story gue tuh, yang kemarin kopi yang gue kunjungin yang lu pernah kunjungin, Tada sih. Tadasi. Itu konsepnya juga keren cuy. Parah sih. Parah itu. Dan si Mas apa tuh lupa tuh. Gue juga lupa namanya Iya. kemarin. Dia tuh memang apa ya? Orangnya humble banget. Dia kan mengadopsi klinik kopi. Iya, klinik kopi dan kedai kopi di daerah Jepang. Nah, lu kenapa nggak mau ini, nggak mau buat kayak dia tuh, kayak gitu? Gue udah ada tuh Bang. Lu pernah nemuin tuh Bang di daerah Tangerang. Namanya Mali Coffee juga. Sama konsepnya kayak gitu. Persis banget. Ya memang beda karakter antara si pemilik Mali Coffee dan si Tadashi. Cuman konsepnya ya kayak gitu asik sih Bang. Tapi kayaknya gue belum sampai ke situ sih. Tapi keren sih kalau lu kan udah jadi pembicara juga masalahnya soal jamu kan. Iya. Kenapa nggak lu buat konsep gitu tapi dengan bir peletok? Dengan bir petok jamu ya. Soalnya gini Bang, bir peletok ini minuman yang nggak kayak kopi yang bisa diseduh di situ kan. Dia tuh harus diseduhnya beberapa jam. Gue tuh kalau bikin bir peletok bisa seharian Bang. Bisa seharian. Bisa seharian. Kerja lu gimana? Ya weekend Bang. Oh weekend. Oh langsung stok berarti. Langsung gue stok. Jadi gue sekali bikin langsung banyak nih. Berapa sih harganya satu botol seliter nih, seliter bir Enggak, peletok? gue nggak bikin literan. Gue bikinnya itu botolan 250 mili. Harganya itu nanti bisa di itu aja di komen aja. Pokoknya harganya murah. Karena kan gue naruhnya di kedai-kedai nih. Gue sebagai pemproduksi lah si produk. Gue sebagai yang memproduksi dan biasanya kan kedai-kedai beda-beda. Gue lebih ke mendingan yang kedai-kedai yang masarin ketimbang gue gitu Bang. Ada sih yang beli ke gue awal-awal. Tapi kalau sekarang gue lebih prefer yang jual lusinan. Tapi fungsinya link tuh berguna juga ya. Banget Bang, relasi. Iya kan? Relasi untuk kita berjualan tuh link itu sangat berguna relasi, loh. Bang. Iya kan? Parah sih. Lu ngerasain kan? Banget Bang, pas dari itu kedai kopi dan segalanya sih. Emang ya pasti orang-orang kayak kita suka ngobrol kan, Betul. suka bersosialisasi, suka berorganisasi. Dari situ sih Bang. Iya memang seperti itu sih. Memang kalau mau usaha itu salah satunya emang harus punya relasi banyak sih. Maksudnya relasi bukan selebritis atau yang penting teman aja sih. Temen. Karena contoh begini, misalnya lu jualan nih, kalau lu temen lu banyak, masing-masing instastory temennya 100, lu kali aja. Nah itu dia. Banyak kan? Iya. Makanya kita buat podcast nih. Iya. kita sebarin ya biar relasi banyak. Iya lumayan. Nah, gue lihat di Instagram lu suka banget traveling deh. Banget Bang. Itu udah kemana aja? Dan kota mana yang belum pernah lu injak? Kalau yang belum pernah gue injak, gue belum pernah menginjakan kaki di Sulawesi Bang. Sulawesi. Ya lu udah pernah? Gue udah pernah. Di mana tuh? Bulukumba. Gila. Bulukumba, Makassar. Makassar. Gue tahun kemarin pengen ke Manado, cuman kendala pekerjaan, akhirnya gue nggak berangkat. Terus sempat pengen ke Toraja, cuman kayak kendala pekerjaan juga, jadi ya nggak bisa berangkat. Lu ke Manado mau kemana? Bunaken. Ke Manado gue pengen ke Tondano waktu itu. Oh Tondano. Tondano. Jadi gue ini adalah lulusan Jambore Pemuda Indonesia dan ASEAN Bang. Oke. Jadi tiap tahun itu kita ada yang namanya reuni. Kalau misalnya kita reuni itu di setiap provinsi. Kalau waktu zamannya gue di Kalimantan Timur 2013. Oh, di sana tuh. Iya, gue Pontianak. enggak di Palaran, Oh. Kalimantan Timur. Dari Balikpapan masih naik Bukit Soeharto. Nah dari situ gue baru mulai suka traveling. Jadi kalau misalnya kadang gue traveling sendiri sama teman-teman. Kadang gue traveling ngikutin event itu, reunian kita. Yang paling seru kemana cuy? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Yang Memang sekarang selebgram pada kesana Bang. memang tak terlupakan itu. Iya. Berapa lama lu ke Labuan Bajo? Gua itu lewat jalur gua naik pesawat sampai Lombok, dari Lombok sampai Labuan Bajo gua sailing Bang. Sailing? Gila. Berapa itu 4 hari 4 malam. Dan lu gak mau naik bis? Wih, gila lagi. Naik bis cuma sehari semalam bro.
Ya lo? Sehari semalam dari Lombok. Tapi lu nggak, kalau lu sailing, lu bisa dapat Sumbawa, Pulau Moyo. Bima, Moyo gue kesana, Moyo ya kan. Moyo gue kesana, Kenawa gue udah 2 kali bang. Kenawa ya. 2016 gue ke Kenawa, turun dari Gili Trawangan, habis itu gue 2017 ke Labuan Bajo, gue ke Kenawa lagi, Kenawa lagi. terus sama ke Bima, Oh iya. Bima. Satonda, Oh Satonda. akhirnya Labuan Bajo. Berapa hari berarti lu? 10 hari ada? 4 hari 4 malam. Terus habis itu gue di Bali sekitar 3 hari lah. 4 hari 4 malam, 5 hari, 6 hari, seminggu lebih lah. Seminggu lebih? Seminggu lebih gue di Labuan Bajo. Iya, hampir 2 minggu kali. Berarti lu traveling tuh dari Lombok? Dari Lombok, Sumbawa, Bima, Labuan Bajo, Bali. Terakhir di Bali tuh? Terakhir di Bali, buat balik ke Jakarta. Habis berapa bro? Kalau misalnya, kalau selebgram kan sekarang udah kesana nih ya. Mahal kan pasti pakai kapal pinisi yang mahal kan. Dia kan pakai ini bro. Endorse. Bisa pakai endorse, bisa pakai apa sih? Trip Trip ya, trip. yang Indo Juara Camp itu kan. Apa, Indonesia Trip. Iya pokoknya Apa itulah. Indonesia juara? Indonesia juara. Apa lu darat ya? Kalau gua tuh kebanyakan itu traveling itu dibayar kantor bro. Enak banget. Curang. Jadi dulu kan gua kan 2015 sampai 17 kan gua kan kerja sebagai internal audit. Nah, gua tuh ngaudit cabang. Jadi kalau Sabtu Minggu gua jalan-jalan. Gue sih pribadi, cuman sebagian gue dari pemerintah. Dinas ya? Enggak. Gitu, gue dari acara yang Kemenpora itu. Oh, dari acara Kemenpora. Kayak Kemenpora ya, duta-dutaan gitu bang. Oke. Tapi pernah nggak lu mengalami sesuatu gitu dalam traveling? Kalau yang gue sih, kalau overall yang paling menarik ke Labuan Bajo karena itu 4 hari 4 malam bang. Naik kapal, lu bayangin dari Lombok di Sumbawa, Bima, di Bima tuh ada Gunung Sangiang ya? Iya. Gunung Sangiang. Gue naik kapal tuh bukan kapal yang gede banget bang. Kapal nelayan? Enggak kapal nelayan, kapal pinisi, cuma pinisi yang kayak muat paling 50 orang, nggak nyampe 50 orang lah, 30 orang, 40 orang lah. Oh iya. Enggak terlalu gede dan enggak sekokoh kapal-kapal pinisi-pinisi yang kita lihat di Instagram kan. Berarti lu nggak naik kapal feri ya? Enggak bang. Nggak naik ASDS itu? Kagak. ASDP? Gue tuh kapal itu gue sewa bersembilan sama teman-teman gue. Gue private. Kayak makanan segala macam udah ada di situ. Berapa tuh nyewa kapal waktu 2000 berapa sih lu? 17 ya? Gue per orang itu cuman kena 19, termasuk murah. 2 juta, 2 juta, 2 juta lah 2 juta gue. Berarti 2 juta kali 9. Iya. 18 itu? juta? Iya. Dari lumayan murah sih menurut gue bang. Soalnya kita udah makan segala macem. Tapi waktu itu gue kesana sih yang naik kapal finisi juga tuh. Iya. Itu juga sama sih bro, 1,5 untuk 15 orang tapi. 15 orang. Gue 9 sih. Dan tapi gue ya mungkin karena mahalnya itu karena itu kali ya. Karena gue pengen dapetin spot-spot yang belum banyak orang punya ya. Iya kayak Satonda tuh bang. Merinding bang situ bang. Merinding banget di Satonda tuh. Kayak lu takjub aja gitu sama. Itu kan dia ada danau air asin tuh di dalam situ. Danaunya tuh lebih asin daripada air laut bang. Dan hawanya tuh deep banget bang. Kalau kan pulau kan? Iya Pulau Satonda. Di dalam pulaunya kan ada danau kan. Kalau kita masuk tuh langsung deep bawahnya. Jadi kayak misalnya kita melayang di sana. Oh, kalau kita galau langsung deh tuh terharu-haru deh karena itu danau bener-bener apa ya mistis karena kan danau itu yang kutukan peri bukan? Peri. Ibu-ibu itu? Bukan cewek. Jadi itu dia waktu Gunung Tambora meletus. Gunung Tambora. Iya waktu Tambora meletus kan memecah kan berbagai macam gunung kan dan dia itu di situ kayak kalau nggak salah tuh jadi cewek dikutuk jadi batu. Kagak. Itu paling kundang ya. Iya itu bener-bener deep sih. Dan di situ kan di Bima tuh. Lu bayangin gue jam 10 malam kita tidur deh. Jadi kayak tiap hari tuh kita makan, ketawa-tawa. Terus malam tuh ngeliat bintang kan. Pas jam 10 malam, jam 11 malam kita mau tidur. Badai coy. Ini horor gak nih? Horor gak? Enggak coy. Serem coy. Enggak siapa tahu kalau horor ada
ada seseorang yang ahlinya. Oh ahlinya ada bang di Semeru, pasti pernah ngerasain yang horor kan di Semeru. Oh, gue belum pernah naik gunung. Kalau Gunung Kembar, Gunung Sahari pernah. Oh benar hari pernah ya. Itu nggak serem itu, ceria tuh. Tapi lu selama traveling, jangan cerita Iya jangan horor, dari jangan horor, deh. udah ada Ada ya, ahlinya. praktisinya, ada ahlinya. Siapa tahu lu ntar diajak collab. Pokoknya kalau horor-horor dari zaman kedai sampai zaman traveling ada. Oh, ini mancing nih. Oh mancing. Mancing biar diajak collab. Boleh kan pansus bang. Oh, Temennya Rigen. Oh gitu, temennya iya. Rujen. Kalau bukan pansus apa lagi yang bikin naik? Iya jangan betul. Iya gitu. Jadi badai bang, badai. Gue balik lagi ke situ badai. Gue tuh tidur rame-rame sampai kayak numpuk-numpukan bang. Kayak lu naik kora-kora gimana sih rasanya? Iya. Lu naik kora-kora berjam-jam. Rasanya gimana itu? Dan itu ngeliat ombak di luar tuh udah setinggi kapal. Lu berasa Popeye apa berasa One Piece? Gue udah berasa mati ya. Kalau gue udah pada teman-teman gue, ya Allah nih kalau kita mati aja deh, kita kayak udah pasrah gitu kan. Kayak kita nih tidur nih, udah saling tindih-tindihan. Tapi itu parah banget, bro. Parah banget bang. Terus pas gue lihat si nahkodanya malah ngerokok, terus kayak ngendarain kapal pakai kaki. Berapa jam itu? Apa berapa hari lu terjebak dalam badai? Semalaman doang sih. Oh, semalaman. Karena memang di situ kan Gunung Sangiang dan Pulau Moyo kan. Oh iya, Pulau Moyo. Perbatasan Pulau Gunung sama Pulau Moyo itu jadi benar-benar di situ katanya ada apa ya namanya? Pusaran air gitu sih. Air ya. Wah serem sih, lumayan sih. Itu yang wah gila. Nih gua pernah ngerasain hampir mati dan ya selamat alhamdulillah. Tapi kalau misalkan boleh milih ya, lu lebih suka gunung apa lebih suka pantai? Gunung sih bang. Kenapa? Apa ya? Enak aja sih, nggak tahu sih. Pokoknya gue ngerasa kalau gunung itu lebih menenangkan. Kalau pantai kan panas gitu. Dan gunung itu gue kalau naik gunung ya ada banyak pelajaran. Tapi kalau masalah seru ya sama sih, sama-sama seru. Tapi kalau di gunung itu gue kayak banyak banget filosofi hal-hal pelajaran hidup yang diambil gitu. Apa pelajaran apa, bro? Apa ya? Ya pastinya sih tentang perjuangan, tentang apa ya? Ternyata tuh kita harus bersyukur nih dengan Indonesia seindah ini. Terus kalau misalnya dibilang kalau lu pengen kenal teman lu naik gunung dulu, gue mematahkan hal itu bang. Kenapa? Kalau lu pengen kenal teman lu, coba bikin usaha bareng. Oh benar juga, benar. Iya. Benar. Gue setuju kalau itu. Itu lebih serem daripada naik gunung, coy. Parah bang. Jadi kalau orang kan gue dulu mikir gitu kan. Kalau lu mau ngeliat teman lu naik gunung, itu dulu sebelum ada porter, sebelum ada yang namanya kayak sekarang kan udah ada Simaksi kan. Iya, sekarang udah rame lah naik gunung ya. Rame naik gunung. Ya kalau dulu mah lu bisa benar-benar hutan kan. Kalau sekarang udah enak lah naik gunung, ke perahu cepet gitu kan, ke Semeru pun ya oke sih. Cuman gunung itu ya kalau gue di Semeru sampai nangis bang, sampai puncak Semeru tuh nangis. Kenapa lu nangis di Semeru? Mantep dah pokoknya, bukannya karena cengeng ya, karena apa ya? Bersyukur ya, rasa bersyukur ya. Capek banget bang, buset. Mau pas tengah-tengah ya, gue mau naik kayaknya capek banget, gue udah jalannya udah merangkak-ngerangkak, mau turun juga udah nanggung, jadi sampai puncak ya syukur. Tapi emang gue nggak tahu kenapa ya, gue juga pernah naik gunung sekali, Gunung Perahu itu juga. Itu PP gue, naik jam 12 malam, jam 7 pagi gue udah turun. Nggak tahu kenapa, rasa capek, letih segala macem, pada saat di atas tuh kayaknya pengen balik lagi. Balik lagi kan? Iya, rasa bergetar di dada. Waduh. Bukan air mata sih, mata berkaca-kaca gitu. Melihat alam yang Iya, indah. jadi kayak rasa bersyukur gitu, tenang gitu kan. Oke, perjuangan kita nggak sia-sia. Bener, nggak sia-sia. Jadi kalau misalnya sekarang kita lagi capek don, kita ingat perjuangan kita dimanapun lah. Entah perjuangan kita di gunung, perjuangan kita di usaha. Iya, proses sih semua. Proses itu kan, jadi yang bikin kita ya semangat lagi lah. Gitu. Nah sekarang lu mau kemana lagi tujuannya abis? Kan lu ikut organisasi juga. Iya. Banyak lagi, podcast pun ikut juga. Terus apa namanya tadi, Jambore ikut. Jambore. Bisnis juga, kerja juga. Bagaimana bagi waktunya, bro? Itu tuh bang yang pusing ya waktu jadi waktu gue punya usaha, gue lagi bikin
gue lagi punya usaha tuh, lagi punya kedai kopi, gue lagi aktif di organisasi, gue lagi konsepin yang namanya, gue kan organisasi gue organisasi seni kan, seninya itu seni peran, tari segala macam, gue lagi konsepin em, buat pentas seni, gue lagi skripsi bang. Lu kuliah di mana sih bro? Gue kuliah di Widuri di Palmerah bang. Di mana? Palmerah Widuri. Oh Widuri. Iya, dan gue lagi skripsi. Jadi otak gue tuh bercabang banget, dan gue tuh lagi kerja juga di dinas sosial. Jadi waktu itu gue benar-benar kayak tidur gue tuh benar-benar keganggu, bener-bener sedikit lah, tapi ya gue bisa jalan itu semua dan gue bisa bagi sih alhamdulillah. Sampai sekarang kan juga kan? Sampai sekarang gue masih sih, masih kayak banyak. Ya gue jalanin aja lah. Walaupun gue sekarang udah mulai, gue masih 26, masih muda bang ya. Gue bersyukurnya gue udah mulai kerja, udah mulai organisasi, udah mulai itu di umur gue yang muda, udah mulai ngerasain gagal, capek, proses yang hebat tuh proses lah pokoknya. Itu di muda, jadi gue sekarang kayak ngerasa oh capek, gue pengennya nikah sih bang. Oh, lu belum nikah? Sama, gue juga belum nikah iya, bro. Iya. Tapi calon udah ada? Calon alhamdulillah. Jadi kapan undangannya? Nungguin dari Bang Pandu duluan nih kayak nih. Aduh. Nih kalau Bang Pandu gimana nih bang? Aduh gue muli cerita nih bang. Kayak Bang Pandu gimana nih? Apa lu mau nanya apa? Lu udah punya 2 usaha nih bang. Udah pernah punya kedai dan akhirnya punya coffee shop lagi kan. Itu gimana betul bang prosesnya? Kenapa dan sekarang kenapa klorofil Kelor kopi. klorokopi? Ya pokoknya patokannya itu sih gue klorofil. Nah prosesnya tuh gimana tuh bang, dari yang berlima terus Berenam. terus kopi segala macem, gimana tuh? Ya itu yang tadi gue bilang ya kan, gue kan bisnis itu kan memang ingin gue kasih ke orang ya, maksudnya untungannya emang gue pengen kasih ke orang. Jadi kenapa bisa dari berenam terus bertiga, karena gue sadar gue kerja bro. Iya sama. Ya kan, gue kerja, gue nggak bakal bisa ngelola sendiri. Jadi gue cari teman yang satu visi, ya udah ayo bisnis. Gue kasih tahu, gue bisnis ini bukan buat gue, tapi gue emang udah nazar pengen gue kasih ke orang lain. Jadi yang awal itu gue bener-bener belajar bisnis. Oke. Jadi gue bener-bener nggak apa ya namanya ya, nggak mencari keuntungan, nggak cari apa-apa. Gue belajar mental. Nah Mental itu harus gue bentuk dulu. Gue belum punya basic bisnis masalahnya. Bagaimana caranya? Mental dulu harus gue bentuk. kuat dulu ya, Kuat dulu, terjun lah gue ke bisnis. Nggak ada pengalaman, ya kan? Ya udah gue bisnis akhirnya dengan modal nekat sambil belajar. Ya udah, gue jalanin itu selama hampir 2 tahun. 2 tahun ya, gue hampir 2 tahun tuh. 2 tahun gue ngerjain bisnis. Ya pas covid bangkrut, bikin lagi. Tapi lo ada kepikiran mau buat bisnis lagi nggak bang? Ada. Jadi lu kemarin bisnis terus emang buat sedekah, terus habis itu lu jadi kayak ke arah nih lu mau kemana gitu ya? Gue sih pengennya ke depan itu gue lagi mikirin kayaknya studio podcast bagus deh. Iya sih ya. Karena gue juga suka tadi nanya-nanya. Karena gue suka ngobrol juga. Terus kayaknya enak nih kalau ke depan gue mau buat konsep kedai kopi, ada studio podcastnya. Bener sih bang, bener-bener. Karena di berbagai cerita sih, semua orang tuh hampir gue ajak podcast. Berbagai cerita. Iya, berbagai cerita karena gue suka ngobrol itu. Jadi ya ini baru satu-satunya juga kayaknya bang di Gua Jakarta. sih udah ada. Udah ada. Soalnya di baru 3 bulan juga, jadi bener sih buat studio podcast tuh bagus. Kayaknya ide bisnis lu ke depan Iya, tuh. Terus gua belum tahu sih, kayak modal lumayan juga sih buat studio bisnis gitu. Gue sih kayak gue udah paten di F&B bang. Sama sih, gue juga udah FMB. Udah F&B sih kayaknya gue. Cuman maksud gue Gak salah gitu ya. nggak salah juga, maksud gue kenapa nggak kita putar lagi Jadi bawahnya klorokopi, atasnya studio studio. podcast, keren kan? Keren. Sayang rumah gue di ujung bang, kali terus. Iya kayak bisa jadi sih. Sekarang kalau misalnya emang kita udah punya tempat yang enak, bawa kedai kopi atas bisa dijadiin apa aja sekarang tuh. Betul. Ini terakhir nih, harapan lu ke depan, lu mau travel kemana dan mau bisnis lu mau apa lagi? Kalau ke depan gue pengen traveling ke
Kalau traveling sih gue pengennya ke mana ya? Gue yang gue pengen taklukin itu Rinjani bang. Lombok. Iya Lombok. Terus kalau enggak gue pengen ke Sulawesi karena gue belum pernah ke Sulawesi kan. Entah itu Toraja. Kalau Sulawesi, Makassar, lu datang deh ke Bulukumba. Oh Bulukumba ya ya. Lu datang ke Tanjung Bira di situ. Ke Liukang Loe sama Pulau Kambing. Wow. Itu airnya bener-bener kayak kaca, bro. Asli. Sama Labuan Bajo kacaan mana tuh? Gak bisa dibedain ya? Enggak, tapi gue lebih nggak tahu kenapa gue cinta Sulawesi sih. Karena mungkin masih jarang. Mungkin kalau destinasi Labuan Bajo, Bali, Lombok itu Sering kan ya? udah terekspos. Iya. Nah kalau untuk Tanjung Bira, Pulau Kambing dan Liukang Loe atau apalagi Selayar itu jarang tersentuh. Gue emang gini sih bang. Gue sebelum gue merit nih, gue pengen traveling sendirian lah. Literally sendirian gue pengen ke Sulawesi. Kayaknya gue harus menginjakan tanah itu gitu sebelum gue nanti menikah gitu. Pengennya sih. Awas dapat istri di sana. Iya. Bagian dari Passionate Network. Part of Passionate Network.